seorang seniman yang tak tertandingi, seorang ilmuwan yang mendahului zamannya, dan seorang visioner yang melihat dunia dengan cara yang tak terpikirkan oleh orang lain pada masanya. Dialah sang polimet sejati. Di tangannya sebuah seni, ilmu pengetahuan, dan filosofi bertemu, mengaburkan batas-batas yang memisahkan disiplin ilmu. Leonardo di Ser Roberto da Vinci lahir pada 15 April 1452 di desa Vinci, Italia. Anak kecil ini tumbuh dari keluarga yang berantakan, bahkan dia digadang-gadang terlahir sebagai anak haram. Tumbuh di lingkungan yang mendoktrin keras, tetapi dalam kehidupannya hal itu malah membuat Leonardo kecil tidak terbatasi dalam berpikir dan memandang kehidupan. Sejak kecil, Leonardo menunjukkan bakat luar biasa dalam seni dan sains. Leonardo hidup pada puncak zaman Renaissance, sebuah era di mana kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi mencapai puncaknya. Tetapi berbeda dari kebanyakan seniman atau ilmuwan lainnya, Leonardo tidak pernah membatasi dirinya pada satu keahlian. Baginya, dunia adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan, baik melalui sebuah kuas, pena, maupun pahat. Pada usia 14 tahun, ia mulai magang di bengkel seniman ternama. Namanya Andrea del Verrocchio di Florence. Leonardo sering kekurangan uang dan dibayar lebih sedikit dari pekerja lain di bidangnya. Di sana, ia belajar menggambar, menulis, dan bahkan mempelajari teknik pahat. Leonardo segera dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dan pandangannya yang mendalam terhadap dunia luar di sekitarnya. Dalam dunia seni, nama Leonardo mungkin terkenal karena lukisannya, terutama lukisan Mona Lisa dan lukisan The Last Supper. Namun, apa yang membuat lukisan-lukisan ini begitu istimewa? Leonardo memiliki kemampuan luar biasa dalam menangkap emosi dan juga menciptakan ilusi 3 dimensi pada kanvas datar. Teknik sfumato yang ia kembangkan yaitu sebuah teknik pencampuran warna yang halus tanpa garis atau batas yang jelas, menciptakan bayangan halus yang membuat lukisannya terasa hidup. Senyuman pada lukisan Mona Lisa misalnya masih menjadi misteri hingga kini. Apakah dia tersenyum atau muram? Hanya Leonardo yang tahu. Melalui teknik dan perspektif yang inovatif, ia membuat karyanya abadi dan membekas di pikiran banyak orang. Leonardo tidak hanya melukis, ia juga mendokumentasikan prosesnya dengan catatan-catatan rinci, mencatat eksperimen dan ide-ide yang akan mempengaruhi seni dan ilmu pengetahuan di masa depan. Seni hanyalah sebagian dari kejeniusannya. Leonardo mendalami ilmu anatomi dengan cara yang tak terbayangkan pada masanya. Dia melakukan diseksi tubuh manusia. Leonardo melakukan studi mendalam tentang tubuh manusia, melakukan pembedahan untuk memahami anatomi dan fisiologi, suatu hal yang jarang dilakukan saat itu. Untuk memahami detail struktur otot, tulang, dan organ dalam. Hasilnya, sketsa anatomi yang begitu presisi, yang bahkan baru disamai oleh ilmu kedokteran modern berabad-abad kemudian. Dan dia tidak berhenti di anatomi. Leonardo mempelajari pola-pola dalam alam, bagaimana air mengalir, bagaimana burung terbang, bahkan struktur tanaman. Dia percaya bahwa alam memiliki prinsip-prinsip tersendiri dan bahwa manusia dapat mempelajarinya untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Mungkin salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Leonardo adalah visinya akan masa depan. Dalam catatannya, kita bisa menemukan sketsa-sketsa mesin terbang,
parasut, bahkan tank dan senjata otomatis ratusan tahun sebelum teknologi itu benar-benar ada. Bayangkan, di era di mana manusia hanya bisa bermimpi tentang terbang, Leonardo sudah menggambar helikopter. Sebagian besar dari penemuannya memang hanya menjadi konsep, tak pernah diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, sketsa-sketsa ini membuktikan bahwa pemikirannya jauh melampaui zamannya. Leonardo melihat apa yang mungkin, bukan apa yang ada. Dalam dirinya, imajinasi dan logika berkolaborasi tanpa batas. Leonardo da Vinci tidak membatasi dirinya pada satu bidang. Dalam dirinya, seorang pelukis bisa menjadi ilmuwan, dan seorang ilmuwan bisa menjadi insinyur. Leonardo adalah seorang generalis sejati, seorang yang percaya bahwa setiap bidang ilmu terhubung. Bagi Leonardo, memahami manusia adalah memahami alam semesta. Dengan mempelajari alam, kita juga bisa menemukan jawaban atas pertanyaan terdalam tentang diri kita. Namun, seperti yang kita ketahui dan kabar yang beredar pada akhirnya dalam dunia modern ini, para peneliti menemukan bahwa Leonardo da Vinci, si polimet, adalah seorang yang pernah mengalami gangguan hiperaktif dari semasa kecil, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau biasa dikenal dengan ADHD, di mana penyakit ini dapat ditunjukkan dari sketsa-sketsa Leonardo dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, ini juga dibuktikan oleh para peneliti dari King's College London dan University of Pavia di Italia, mengungkapkan bukti sejarah, termasuk data-data sejarah dari orang-orang sejaman Da Vinci. Marco Catani, seorang profesor neuroanatomi dan psikiatri di King's College, dan Paolo Mazzarello, seorang profesor di Departemen Ilmu Otak dan Perilaku University of Pavia, menyimpulkan bahwa masalah-masalahnya terkait dengan manajemen waktu, konsentrasi, dan penundaan pekerjaan dikaitkan dengan ADHD. Leonardo da Vinci mengajarkan kita beberapa pelajaran penting, terutama dalam hal eksplorasi dan kreativitas. Leonardo tidak pernah berhenti belajar. Baginya, dunia adalah tempat untuk mengeksplorasi pengetahuan tanpa akhir. Pelajaran pertama yang kita ambil adalah jangan pernah berhenti belajar, bahkan ketika kita sudah ahli di satu bidang. Leonardo menunjukkan bahwa dengan melampaui batas-batas disiplin, kita dapat menciptakan sesuatu yang baru dan lebih bermakna. Saat kita melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, kita bisa memahami dunia dengan lebih baik. Leonardo juga percaya pada kekuatan kreativitas dan logika yang berjalan beriringan. Inilah yang membedakannya dari kebanyakan orang. Dia menggabungkan sains dengan seni, dan itulah yang membuatnya menjadi sosok yang luar biasa. Kita bisa terinspirasi dari Leonardo da Vinci sebagai seorang polimatik. Mungkin kita tidak perlu menguasai semua disiplin ilmu, tetapi membuka diri untuk terus belajar dan menemukan hubungan di antara berbagai bidang bisa membawa kita pada inovasi dan pemahaman yang baru. Jadilah seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan dalam hidup. Seseorang yang melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan kelima inderanya dan pikiran yang terbuka. Leonardo da Vinci, seniman, ilmuwan, dan visioner yang akan selalu dikenang bukan hanya karena apa yang ia ciptakan, tetapi juga karena cara ia melihat dunia. Warisannya bukan hanya karya, tapi semangat untuk selalu mengeksplorasi dan selalu bertanya
tentang dunia ini.